Anggap kita menggunakan mesin waktu dan kembali di tanggal 1 November tahun 2015. Pada saat itu, ada berita mengenai bahwa perusahaan Wanda Lestari atau Demas membagikan dividen sebesar 12 rupiah per lembar dengan harga penutupan pada saat Amin itu sebesar 29 rupiah per lembar. Maka dividen yield yang kita terima itu sebesar 5,24%. Dan seminggu kemudian, Bank BBCA membagikan dividen dari sebesar 55 rupiah per lembar. Dan harga saham BBCA saat ini sebesar Rp13.000 per lembar. Dengan asumsi kita mencoba dengan dividen yang telah dibagikan pada pertengahan tahun 2015 itu menjadi Rp153 per lembar. Maka konsumsi dividend yield yang dinamakan itu sebesar 1,18%. Dan dia Anda diwajibkan untuk memilih saham dari perusahaan tersebut, mana yang Anda pilih. Halo semuanya, kembali bersama saya Namikian ya di channel Smart Money. Video ini dibuat karena pengamanan channel di luar sana masih cukup banyak orang yang salah apa ya dalam melakukan investasi dividen. Dan alam bahasa ini mengenai investasi dividen, saya ditangkapkan memberi tekanan kepada Amit Algin. Karena Amit Algin itu sendiri membahas sesuatu yang melekat mana instrumen investasi apapun itu. Misalnya kita melakukan trading forex atau uang kripto ataupun investasi rumah, investasi luas, ini ditangkapkan pemisahan instrumen investasi tersebut dengan Amit Algin. Maka Amit Algin itu memang selalu melekat pada instrumen investasi apapun itu. Kembali pada studi Asis tadi ya, pada November tahun 2015 saham Demas itu bagian dividen sebesar Rp12 per lembar saham dan pada harga penutupan saham Amdel itu sebesar Rp29 per lembar. Yang artinya bila kita membeli saham Demas pada saat harga penutupan tersebut, didapatkan yield dividen sebesar 5,24%. Dan bila kita fokus ya saham Demas hingga saat ini tanggal 21 Desember tahun 2023 dan dengan asumsi dengan modal 30 juta tidak membeli saham Demas pada saat itu, maka kita akan memiliki 1.310 lot saham Demas. Dan bila kita fokus saham Demas itu tidak saat ini ya, maka dari dividennya saja kita mendapatkan 25,8 juta ya. Jadi bayangkan dari kita investasi sebesar 30 juta pada tahun 2015 akhir, sampai kemudian dari dividennya saja kita sudah mendapatkan 25,8 juta. Ya kan nilai dari nilai investasi kita ya, dari yang awalnya 30 juta pada tahun 2015 sekarang tanggal 21 Desember tahun 2023 ini nilainya itu menjusut menjadi 21,2 juta. Artinya loss gain ya. Oleh sebab itu kita sering mendengar bahwa ya bro, gua emang loss sih di saham Demas, tapi kita paling modal kok dari hasil dividennya. Dan dia direalisasi ada pada hari ini yang awalnya 30 juta 8 tahun yang lalu, makanya diperoleh untungnya sebesar 17 juta. Jadi total dividen yang didapatkan dari tahun 2015 hingga tahun ini ditambah dengan Amit Alginnya ya. Dan sedangkan di saham Demas ini mengalami loss ya. Oleh sebab itu nilai keuntungan totalnya ya tidak digabungkan dengan loss gainnya bahkan menjadi 17 juta. Atau dalam 8 tahun itu nilai investasi dan saham Demas itu sebesar 56,77%. Dan sekarang kita masuk contoh yang kedua ya. Pada November tahun 2015, Bank BCA itu bagikan dividen interim sebesar Rp55 per lembar. Dan bila kita setahun ya, karena Bank BCA itu membagikan dividen 2 kali setahun ya, sama halnya dengan Demas. Dengan asumsi membeli Bank BCA dengan harga penutupan pada saat update, bahkan mendapatkan dividen yield itu sebesar 1,14%. Lebih kecil ya bila kita bandingkan dengan saham Demas tadi. Dan dengan modal 70 juta juga ya, sama dengan saham Demas tadi, maka pada saat itu kita bisa mendapatkan sebanyak 23 lot saham Bank BCA. Bila kita hold hingga saat ini, maka total dividen yang kita terima dari hasil investasi dan di Bank BCA itu sebesar 9,2 juta. Jadi memang kurang menarik dibandingkan dengan dividen dari Demas tadi. Dari 50 juta saat kita beli saham Bank BCA pada November 2015, nilainya naik sebesar 46,25 juta menjadi 116,15 juta ya. Bila kita jumlahan Amit Algin dengan jumlah total dividen yang kita terima, yang artinya nilai investasi kita ini naik 248,44%. Dan di sini meskipun saya mention mengenai Amit Algin, tetapi Amit Algin itu bukan hal yang saya tekankan di sini.
yang saya dapatkan di sini adalah penemuan dari dividen. Kalau kita lihat ya, nilai setahunan ya, pada tahun 2016 itu saham Demas total dividen yang dibagi hari ini sebesar Rp23. Dan bila nilai setahun ini ya, pada tahun 2023 ini, di Demas membagikan dividen 2 kali juga, total dividen sebesar Rp22. Yang artinya mana? Yang artinya bahwa saham Demas ini memberikan dividen yang misalnya relatif hampir sama dalam 28 tahun. Jadi tahun 2016 itu memberikan dividen sebesar Rp23, tahun 2023 itu memberikan dividen yang relatif sama ya, Rp22. Jadi penemuan dividen dari saham Demas ini negatif ya, lebih tepatnya itu negatif 0,35%. Ambil dibandingkan apabila kita membeli saham Bank BCA ya, pada November 2015, pada saat itu Bank BCA membagikan dividen total 2015 ini sebesar Rp153. Karena biar apple to apple ya, saham Bank BCA pada tahun 2016 membagikan total dividen itu sebesar Rp175. Dan pada tahun ini, tahun 2023, Bank BCA itu membagikan dividen total sebesar Rp1.062,5 ya. Jadi Rp1.062,5 ini merupakan hasil yang di hari 5 ya. Karena pada tahun 2020 kalau 2021 itu Bank BCA melakukan stock split ya, 1:5. Ya dapat menghitungnya itu tinggal di area 5 saja ya, jumlah dividennya dan harga sahamnya. Maka penemuan dividen dari saham BCA ini ya sebesar 507,1% atau 5 kali lipat dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun ya. Lalu apa artinya ini semua guys? Saya yakin di antara kalian sudah banyak yang memiliki usaha. Misalnya pada 7 tahun yang lalu, usaha kalian itu mampu menghasilkan laba bersih per bulannya itu sebesar 15 juta. Lalu untuk memenuhi kebutuhan bulanan ya, kalian menarik dividen dari usaha kalian itu 12 juta per bulan. Dari segi ini 3 juta per bulan, kalian pakai sebagai laba ditahan ya, untuk jaga-jaga usaha kalian ini ada apa yang depannya. Dan seiring berjalannya waktu ya, hingga tahun 2023 ini, harga bahan pokok itu semakin naik. Misalnya bensin, beras, dan sebagainya ya. Yang tadinya kalian perlu ngambil 12 juta per bulan dari usaha kalian, sekarang mengambil 15 juta per bulan. Yang menjadi masalah adalah, misalnya usaha kalian itu kita keajuan laba bersih itu 15 juta per bulan. Yang artinya, sedangkan harga ini, hingga tahun 2023 ini, harga bahan pokok itu semakin naik. Misalnya bensin, supel ya, untuk laba ditahan untuk usaha ini ya. Yang artinya kalkulasi dividennya itu bisa 100%. Jadi usaha itu wajibkan 15 juta bulan ini, kalian ambil 15 juta. Bulan depan 15,2 juta, kalian tarik 15,2 juta. Bulan depan ini lagi 15,8 juta, kalian tarik seadanya 14,4 juta. Ini juga ditambah lagi supel untuk laba ditahan. Jadi sama di anakan ya dengan contoh kasus tadi bahwa usaha yang kalian bangun itu tidak bertumbuh ya, kalah sama inflasi ya. Sedangkan inflasi itu di tiap tahun itu selalu drop ya, 3-5%. Sedangkan drop lama dari usaha kalian bagi kita saja ya, ini tidak bertumbuh. Bahkan maksimal kalian itu hanya mendapatkan laba bersihnya ya 15 juta per bulan untuk kemudian sehari-hari. Dan kemampuan pembagian dividen inilah ya yang menjaminkan pertumbuhan lama suatu perusahaan. Di saham BCA pada tahun 2016 ya, tidak diketahui Anda memiliki BCA ini membagikan dividen itu 2 kali setahun. Ini sebesar Rp75 per lembar. Sedangkan pada tahun 2023 ini, Bank BCA membagikan dividen sebesar Rp62,5 per tahun. Jadi pada tahun 2016 ini Rp75 per lembar. Dan pada tahun 2023 itu Rp1.062,5 per lembar. Bahas menemukan dividennya itu 5 kali lipat ya, dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Menemukan dividen itu artinya bahwa perusahaan tersebut mampu mencetak laba yang terus bertumbuh. Karena tidak mungkin ya bahwa sebuah perusahaan yang rugi atau labanya itu mengalami penurunan secara rutin ya, atau dari tahun ke tahun dapat kembalian dividen yang nilainya bertumbuh ya. Kecuali dia menambah modal atau bagaimana. Nanti kalau secara umum ya, dan terjadi bahwa di tahun ini labanya mengalami penurunan dari tahun ke tahun ya, itu dividennya justru bertambah dari tahun ke tahun. Dan ini udah sampai pada kesimpulan yang pertama pada video ini, yakni bahwa dalam investasi dividen yield itu memang penting ya. Tapi yang perlu dilihat lagi ya, bahwa untuk dividen atau dividen yang bertumbuh angkanya
itu jauh lebih penting ya. Dan bagaimana kita memberi perusahaan anda dividendnya yang besar, tapi tidak kita tarik ya dalam 4 KPI tahun depan dividennya itu bukan hanya tahunnya ya, bahkan menurunnya karena lambanya itu menurun jauh lebih baik apabila kita membandingkan penumbuhan dividen suatu perusahaan. Namun dividen yang besar belum tentu mengamat penumbuhan suatu perusahaan. Saya ambil satu contoh studi asli lagi pada saham PEXA ya. Pada tahun 2015 saham PEXA itu membagikan dividen sebesar Rp117 per lembar. Dan pada saat harga penurunan pada saat ambil itu sebesar Rp1.650, bahkan dividen yang dia itu sebesar 7,09%. Dan itu apa yang lumayan besar ya. Dan dengan asumsi juga yang sama ya, 30 juta pada tahun 2015 ya, seperti Demas dan MBCA nanti, maka kita bisa mendapatkan saham PEXA ini sebanyak $191 ya. Awal kita membeli pada harga saat penutupan update. Lalu bila kita lihat hingga saat ini, maka dari total dividen saja ya, ini sudah mendapatkan 110,9 juta rupiah ya. Jadi bayangkan pada tahun 2015 kita membeli saham PEXA itu modal 30 juta. Pada saat ini dari dividennya saja sudah 110,9 juta. Karena memang total dividennya itu tidak 17 hari dari tahun 2015 hingga tahun ini itu sebesar 6.131,1. Dan ambil targetnya juga ya, dari 30 juta nilai investasinya itu naik menjadi 97,74 juta. Dan ditambahkan dengan total dividen yang lain terima dari PEXA ya, maka kita akan naik keuntungan 178,8 juta. Bila 17-an semuanya itu sebesar 208,7 juta ya. Jadi dari 30 juta saja pada tahun 2015 menjadi 208,7 juta pada tahun 2023 ya. Dan ini termasuk saham yang meskipun bagi dividen yang tinggi ya, tetapi memang mampu menumbuhkan lambanya ya dalam beberapa tahun. Namun bila kita lihat lagi ya secara berperinci, memang pada tahun 2015 itu PEXA mampu meningkatkan besaran dividennya ya hingga tahun 2023. Tetapi bila kita tarik dari tahun 2021 ya, saham PEXA ini memberikan dividen sebesar 1.127, hampir 1.200. Dan pada tahun 2022 kemudian ya menjadi Rp799 per lembar. Dan pada tahun 2023 menurun lagi ya menjadi Rp768,3 lembar. Dan yang bisa kita petik dari sini bahwa benar juga melalui dari yield dan blok dividennya ya. Nah itu yang mempertimbangkan bahwa perusahaan tersebut bergerak di sektor apa dan bergerak di industri apa. Apakah perusahaan tersebut mampu rutin ya masih lambat yang meningkat dalam kondisi apapun. Ada saja perusahaan komoditas atau cyclical ya. Bisa perusahaan yang siklus itu pada saat siklusnya bagus, akan potensi menghasilkan laba yang besar atau tinggi. Dan sebaliknya ya, siklusnya sedang jelek atau sedang menurun, maka menghasilkan laba yang menurun atau laba yang rendah. Misalnya pada saham Demas tadi ya, misalnya pada contoh saham nanti industri bawah itu kembali naik ya atau melambung, maka saham Demas ini berpotensi mampu meningkatkan labanya yang besar ya. Sehingga dividen yang diberikan kepada investor juga akan meningkat. Dan begitu pula sebaliknya, pada saat volatility lagi rusuh, perusahaan fundamentalis kali ini hanya mampu menghasilkan laba yang sedikit ya, sehingga dividen yang dibagikan juga kecil ya atau menurun. Jadi dari video ini saya akan membagikan 3 isi kuat utama. Yang pertama bahwa dividen growth itu atau bentukan dividen itu sangat penting, dibandingkan dengan dividen yield itu sendiri. Meskipun kita menarik juga ya bahwa dividen yang sangat kecil dan bisa saja tidak masuk ke dalam landal para investor yang menjadikan dividen sebagai prioritas utama ya. Lalu yang kedua, dividen growth atau penumbuhan dividen ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan mampu menghasilkan laba yang bertumbuh juga. Jangan saja mungkin perusahaan yang rugi atau labanya melalui penurunan secara terus-menerus akan menghasilkan dividen yang terus bertambah. Lalu yang ketiga, dalam melakukan dividen investing, ini perlu diperhatikan bahwa perusahaan yang kita analisis ini bergerak di industri apa, termasuk perusahaan yang digital atau perusahaan yang non-cyclical. Bukan berarti perusahaan cyclical ini lebih jelek dibandingkan yang non-cyclical ya. Karena apabila siklusnya itu sedang baik, maka perusahaan yang cyclical ini akan memberikan dividen yang besar ya. Karena laba yang dihasilkan itu naik. Selama perusahaan itu memang rutin sejak historis memberikan dividen. Oleh sebab itu bro,
secara berarah sama bobotan ya, mana portofolio saham kita ya. Misalnya siklus properti ini sedang bagus atau sedang naik, maka ada potensi yang besar ya bagi saham Demas untuk pembagian dividen yang besar. Oleh sebab itu saham Demas ini bobotnya dengan tambahan ya di portofolio saham kita. Misalnya kita kurangi dulu bobot dari saham Exa seperti itu. Dan sebaliknya bila siklus dari properti ini sedang jelek ya, atau sedang menurun, maka ada potensi saham Demas ini membagikan dividen yang kecil ya, karena lambanya itu kecil. Oleh sebab itu dia bisa ulangi bobotnya dan di sektor lain ya, itu bisa besaran bobotnya. Dan di kesempatan saya akan membahas bagaimana cara menginovasi perusahaan berdasarkan dividen on model ya, ada yang sering disebut dengan London growth model. Saya pembahasan saya mengenai growth dividen atau dividen yang menumbuh semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.